Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dan belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, di sini yang pertama kita akan mempelajari pembelajaran berbasis web dan internet. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web atau web-based learning atau WBL adalah bentuk pembelajaran yang menggunakan aplikasi dan konten yang diakses melalui peramban web atau browser seperti Google Chrome, Mozilla, Firefox, atau Safari. Nah, berbeda dengan pembelajaran berbasis internet yang mencangkup semua jenis teknologi online atau WBL, fokus pada konten dan aktivitas yang dirancang khusus untuk diakses melalui situs web atau platform berbasis browser tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan di perangkat pengguna. Nah, di sini ada perbedaan dan pembelajaran berbasis internet. Di sini perbedaan yang pertama yaitu pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web hanya menggunakan konten dan alat yang berjalan di dalam peramban web. Lebih fleksibel karena bisa diakses dari berbagai perangkat tanpa menginstalasi tambahan. Lalu yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu pembelajaran berbasis internet. Pembelajaran berbasis internet mencangkup semua aktivitas belajar yang menggunakan jaringan internet termasuk aplikasi seluler dan software khusus. Lalu di sini ada karakteristik utama pembelajaran berbasis web. Yang pertama yaitu ada akses mudah, dapat diakses dalam komputer, smartphone, atau tablet hanya dengan koneksi internet dan peramban web. Lalu yang kedua ada tidak perlu menginstalasi aplikasi, semua aktivitas dilakukan melalui browser, menghemat ruang penyimpanan perangkat. Lalu yang ketiga ada konten yang dinamis, bisa menyajikan materi dalam bentuk teks, video, animasi, dan elemen interaktif yang diperbaharui secara berkala. Lalu di sini ada kolaborasi real time, mendukung kerjasama antara peserta didik dan guru melalui fitur berbagi dan edit secara bersama di dalam browser. Lalu yang terakhir ada portabilitas tinggi, tidak terkait pada satu perangkat tertentu, pengguna bisa melanjutkan belajar di mana saja dengan menyimpan kemajuan di server web. Lalu di sini ada komponen pembelajaran berbasis web. Yang pertama ada struktur situs web pembelajaran, yaitu halaman utama berisi informasi umum tentang program pembelajaran, navigasi utama, dan pemberitahuan terbaru. Lalu yang kedua ada modul pembelajaran seperti modul berisi materi ajar, tujuan belajar, dan aktivitas yang harus diselesaikan. Lalu di sini ada area interaksi. Nah, area interaksi yaitu seperti forum diskusi, ruang obrolan, dan kolom komentar untuk siswa berkomunikasi dengan guru. Lalu ada yang kedua yaitu area evaluasi, halaman untuk mengerjakan kuis, tugas, dan ujian yang dirancang dalam bentuk web. Lalu yang terakhir ada area sumber daya. Area sumber daya seperti koneksi tautan ke artikel, lalu buku digital, video, dan referensi lainnya yang mendukung pembelajaran. Lalu di sini ada yang kedua ada jenis konten berbasis web. Yang pertama ada hypertext dan hypermedia, seperti teks dengan tautan ke konten lain seperti gambar, video, halaman terkait yang memungkinkan siswa menjelajahi materi secara mandiri. Lalu di sini ada video pembelajaran, yaitu diembedkan dalam halaman web, bisa diputar langsung tanpa perlu mengunduh, dan ada simulasi dan animasi interaktif. Nah, dibuat dengan teknologi seperti HTML5, JavaScript, atau Adobe Flash, sekarang diganti oleh teknologi web modern untuk menjelaskan konsep yang kompleks. Lalu ada kuis dan latihan interaktif, soal yang bisa dijawab langsung di browser dengan umpan balik segera. Lalu ada e-book dan modul teks disediakan dalam format yang bisa dibaca di browser seperti PDF
embed atau halaman teks web yang diresponsif. Lalu di sini juga ada kelebihan pembelajaran berbasis web. Nah, kelebihannya yang pertama itu akses yang luas. Akses yang luas bisa diakses dari berbagai perangkat dan lokasi, termasuk di daerah yang memiliki akses internet, tetapi keterbatasan perangkat khusus. Lalu yang kedua ada biaya rendah, tidak memerlukan pembelian lisensi software mahal atau biaya instalasi. Sebagian besar alat berbasis web tersedia secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Lalu yang ketiga di sini ada pembaruan mudah. Nah, konten di fitur bisa diperbaharui secara langsung di server sehingga semua pengguna mendapatkan versi terbaru tanpa perlu melakukan pembaruan di perangkat masing-masing. Lalu yang keempat ada responsif. Nah, banyak platform berbasis web dirancang untuk menyesuaikan tampilan dan ukuran layar perangkat atau responsif sehingga nyaman digunakan di smartphone maupun di komputer. Lalu yang kelima ada kolaborasi yang efektif fitur. Nah, lalu yang kelima di sini ada kolaborasi yang efektif. Nah, kolaborasi yang efektif yaitu fitur berbagi dan edit secara bersama memudahkan siswa bekerja sama dengan proyek tanpa harus bertemu secara langsung. Yang keenam ada pelacakan kemajuan otomatis. Nah, banyak platform menyimpan riwayat aktivitas siswa, seperti materi yang telah dibaca atau tugas yang diselesaikan, bisa di server sehingga guru bisa memantau perkembangan yang dengan mudah. Lalu di sini ada tantangan pembelajaran berbasis web. Yang pertama ada kualitas koneksi internet. Nah, konten dengan ukuran besar seperti video berkualitas tinggi atau simulasi membutuhkan koneksi internet stabil dan cepat. Nah, koneksi lambat bisa menyebabkan pemutaran halaman yang lama atau error ya. Lalu yang kedua di sini ada keterbatasan fitur dibanding aplikasi khusus. Nah, beberapa fitur kompleks mungkin tidak berjalan dengan baik di browser atau memerlukan dukungan teknologi terbaru yang tidak bisa dan yang tidak tersedia di semua perangkat. Lalu di sini yang ketiga yaitu ada keamanan data. Nah, keamanan data ini yaitu konten dan data pengguna yang disimpan di server web beresiko terkena serangan hacker jika tidak dilangkahi keamanan yang cukup seperti enkripsi data dan autentikasi pengguna. Nah, lanjut yang keempat ya. Yang keempat ada kurangnya kontrol. Nah, kurangnya kontrol terhadap lingkungan belajar. Pengguna bisa dengan mudah membuka tab lain di browser untuk mengakses konten yang tidak terkait dengan pembelajaran, menyebabkan gangguan fokus. Lalu lanjut ada yang kelima yaitu keterbatasan akses offline. Sebagian besar konten berbasis web hanya bisa diakses saat terhubung ke internet. Meskipun ada beberapa platform yang mendukung mode offline, seringkali terbatas ya. Lalu di sini selanjutnya ada langkah mendesain dan menerapkan pembelajaran berbasis web. Nah, yang pertama ada perencanaan. Nah, yang pertama itu ada tentukan tujuan pembelajaran, yaitu tentukan apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran serta mata pelajaran atau topik yang akan diajarkan ya. Lalu yang kedua di sini ada analisis peserta didik, pelajar kemampuan teknis peserta didik, jenis perangkat yang mereka gunakan dengan kualitas akses internet di daerah mereka. Ya, lalu di sini yang ketiga ada pilih platform atau buat situs web. Nah, pilih platform berbasis web yang sesuai seperti Moodle. Selanjutnya ada pengembangan konten. Yang pertama yaitu ada rancangan struktur halaman. Nah, susun navigasi yang jelas agar peserta didik mudah menemukan materi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada buat konten yang interaktif. Nah, gunakan elemen seperti video, animasi, dan kuisis untuk membuat pelajaran lebih menarik dan efektif ya. Lalu yang ketiga, pastikan konten responsif
uji tampilan konten di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, komputer untuk memastikan kenyamanan pengguna. Lalu yang keempat ada sertakan petunjuk yang jelas. Nah, berikan panduan penggunaan situs web dengan instruksi untuk setiap aktivitas pembelajaran. Nah, di sini lanjut ada implementasi ya. Yang pertama yaitu uji fungsionalitas. Nah, lakukan uji coba terhadap semua fitur seperti akses materi, pengisian tugas, dan interaksi antara pengguna sebelum diluncurkan. Lalu yang kedua, berikan pelatihan. Nah, ajakan peserta didik dan guru cara menggunakan situs web atau platform, termasuk cara mengatasi masalah umum yang mungkin terjadi. Lalu yang ketiga, luncurkan dan pantau, buka akses kepada pengguna dan pantau aktivitas serta umpan balik diterima. Lalu di sini ada evaluasi dan perbaikan. Yang pertama yaitu kumpulkan umpan balik, yaitu gunakan formulir berbasis web seperti Google Forms untuk mendapatkan tanggapan dan pengguna tentang kualitas situs web. Yang kedua di sini ada analisis data belajar. Nah, lihat data tentang partisipasi siswa, hasil evaluasi, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan modul. Lalu yang ketiga ada perbarui konten dan fitur, lakukan perbaikan secara berkala berdasarkan umpan balik dan hasil analisis serta perbarui konten agar tetap relevan ya. Nah, lanjut di sini ada contoh platform dan alat pembelajaran berbasis web. Yang pertama yaitu ada Google Classroom. Seperti sepenuhnya berbasis web, terintegrasi semua layanan Google Workspace. Lalu di sini ada Emodo. Nah, Emodo ini platform social learning berbasis web yang menghubungkan guru, siswa, dan orang tua. Lalu di sini ada alat pembuatan konten yang berbasis web. Yang pertama ada Google Sites. Nah, mudah digunakan untuk membuat situs web pembelajaran tanpa perlu pengetahuan pemrograman. Lalu di sini ada Canva. Nah, di sini juga alat desain berbasis web untuk membuat materi ajar yang menarik. Lalu di sini kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran berbasis internet. Nah, pembelajaran berbasis internet disebut juga dengan e-learning atau pembelajaran dengan daring. Adalah proses pembelajaran yang menggunakan jaringan internet sebagai media utama untuk menyampaikan materi, nah berinteraksi dan mengevaluasi hasil belajar. Aktivitasnya bisa meliputi mengakses modul online, mengikuti kelas video, berdiskusi forum, hingga mengerjakan ujian secara digital. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pembelajaran berbasis internet. Yang pertama yaitu pembelajaran sinkron. Pembelajaran sinkron seperti belajar secara bersamaan dengan guru, belajar bersamaan dengan guru, dengan teman. Lalu di sini juga ada jenis-jenis pembelajaran berbasis internet. Yang pertama yaitu ada pembelajaran sinkron. Pembelajaran sinkron belajar secara bersamaan dengan guru dan teman sekelas melalui platform video konferensi, misalnya mengikuti kelas langsung pada jam tertentu. Lalu yang kedua ada pembelajaran asinkron. Nah, pembelajaran asinkron belajar dengan waktu yang fleksibel di mana saja peserta didik bisa mengakses materi dengan menyelesaikan tugas sesuai jadwal sendiri, seperti mengikuti modul atau berdiskusi di forum tanpa harus online bersamaan. Lalu di sini ada pembelajaran campuran. Nah, pembelajaran campuran ini kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka secara langsung, di mana sebagian materi diberikan secara online dan sebagian lagi dilakukan di kelas. Lanjut di sini juga ada komponen utama pembelajaran berbasis internet. Nah, yang pertama ada platform pembelajaran. Platform pembelajaran yaitu tempat untuk menyimpan dan mengelola materi seperti Google Classroom,
Edmodo, dan Ruang Guru. Nah, platform lokal Indonesia atau platform ini biasanya memiliki fitur untuk mengunggah tugas, memberikan umpan balik, dan melacak kemajuan belajar siswa. Lalu selanjutnya di sini ada materi ajar digital. Nah, materi ajar digital ini berupa e-book, video pembelajaran melalui slide presentasi, infografis interaktif. Nah, pembelajaran ini simulasi virtual untuk modul interaktif dengan soal latihan langsung. Nah, materi bisa dibuat sendiri oleh guru atau diambil dari sumber terpercaya. Lalu di sini juga ada alat interaktif. Nah, di sini forum diskusi berstruktur atau obrolan langsung ya. Nah, di chat, di grup atau pribadi. Nah, di sini juga rapat video atau Google Meet atau Microsoft Teams. Nah, di kolom komentar pada materi ada alat kolaborasi seperti Google atau Padlet yang memungkinkan beberapa orang bekerja sama pada satu dokumen secara bersamaan. Lalu ada alat evaluasi. Nah, alat evaluasi ini kuis online dengan penilaian otomatis, tugas yang biasa diunggah dalam berbagai format seperti dokumen, video, gambar, atau portofolio digital untuk menyiapkan hasil kerja siswa, ujian berbasis komputer atau sistem anti kecurangan dan publik penilaian yang bisa diakses. Lanjut di sini juga ada dukungan teknik. Nah, bantuan untuk mengatasi masalah akses atau penggunaan teknologi seperti panduan penggunaan platform dalam bentuk video atau dalam buku panduan digital. Nah, layanan bantuan teknis melalui email atau chat khusus dengan komunitas pengguna yang bisa saling membantu. Lanjut ada konten pendukung. Nah, konten pendukung ini ada sumber daya tambahan seperti artikel ilmiah dari jurnal online, database, referensi, video, tutorial, dan dari YouTube edukasi. Lalu dengan narasumber ahli dan link ke situs pendidikan yang terkait. Lalu di sini juga ada kelebihannya. Yang pertama yaitu fleksibel dalam waktu dan tempat belajar. Nah, peserta didik bisa belajar saat kondisi fisiknya terbaik, dan dari lokasi mana saja, bisa di rumah, di perpus, dimanapun saat berpergian, asalkan ada akses internet. Ini sangat membantu bagi siswa yang memiliki keterbatasan mobilitas atau memiliki aktivitas lain seperti olahraga atau seni. Lalu yang kedua di sini ada materi bisa diakses berulang kali kapan saja. Nah, video pembelajaran modul atau catatan kuliah bisa diputar berkali-kali sehingga siswa bisa memahami konsep yang sulit secara bertahap tanpa khawatir tertinggal materi. Lalu yang ketiga di sini ada memungkinkan akses ke sumber belajar yang beragam dari seluruh dunia. Nah, siswa bisa belajar dari ahli yang berbagai negara, mengakses konten pendidikan berkualitas tinggi di universitas. Lalu di sini dari universitas ternama dan menemukan materi yang disesuaikan dengan minat serta di tingkat kemampuannya masing-masing. Lalu yang keempat, biaya bisa lebih ekonomis, mengurangi biaya transportasi, pembelian buku cetak, alat tulis, dan biaya akomodasi bagi siswa yang harus belajar jauh dari rumah. Banyak platform yang menyediakan konten pendidikan secara gratis atau biaya terjangkau. Lalu yang kelima, mendorong siswa untuk mandiri dan tampil menggunakan teknologi. Siswa belajar untuk mencari informasi sendiri, mengatur waktu belajar, dan menguasai berbagai alat digital yang sangat dibutuhkan di era kerja modern. Lalu yang keenam, memudahkan pemantauan kemajuan belajar. Nah, guru bisa dengan mudah melihat kemajuan siswa dalam menyelesaikan tugas, ahli kuis, dan partisipasi di forum
tepat pada siswa yang membutuhkan. Lalu yang ketujuh ada ramah lingkungan. Nah, mengurangi penggunaan kertas untuk materi. Mengurangi penggunaan kertas untuk materi ajar dan tugas sehingga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Lalu di sini juga ada tantangannya. Yang pertama yaitu keterbatasan akses internet. Tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang stabil atau paket data yang terjangkau. Lalu yang kedua di sini ada kurangnya kontrol diri dan motivasi. Nah, beberapa siswa sulit fokus tanpa pengawasan langsung dari gurunya. Lalu yang ketiga di sini ada masalah teknis. Nah, masalah teknis ini gangguan perangkat keras seperti baterai habis atau kerusakan perangkat aplikasi yang tidak kompatibel dengan sistem operasi perangkat. Lalu di sini juga ada kurangnya interaksi sosial. Lanjut ada keterbatasan kemampuan guru. Nah, teman-teman, di sini yang terakhir ada kata-kata mutiara dari saya, teman-teman. Yang pertama adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dan yang kedua ada utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Dan teman-teman jangan sampai putus ya menuntut ilmunya, tetap semangat. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.